Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bustan. Wajibnya. Nun, soleh. Masya Allah. Masya Allah. Syakuro. Masya Allah. Dor. Ancana podoi. Masya Allah. Deh. Ayah wes.
Jadulika khairul khalqi wa latuqa hatta nahat qulubuhum min ahli kami na'udhu bisa hilang tawi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah alhamdulillah kita masih diberikan, alhamdulillah masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat beserta salam marilah kita sudah limpahkan kepada junjungan kita yang di Habibana wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Sinarsari Al-Jawawi, yang saya hormati Dewan Tahkim wal Jarimah beserta staf jajarannya, yang saya hormati Dewan Santri Pondok Pesantren Sinarsari Al-Jawawi, yang saya hormati Kerap Dakwah Pondok Pesantren Sinarsari Al-Jawawi, dan yang saya hormati dan saya banggakan santri santri Pondok Pesantren Sinarsari Al-Jawawi. Hadirin yang berbahagia, nikmat dalam sakit, nikmat dalam sakit. Ya Pak Odi. Nikmat dalam sakit pasti Kayak guys kawin eta mah. nikmat dalam sakit. Tahan lama, tahan kuat. Enak. Lintah Papua. Sehat, kuat dan tahan lama. Nikmat dalam sakit pas semua orang Merasakannya. semua orang yang hidup di dunia ini pasti mengalami berbagai keadaan yang berbeda. Di waktu itu orang sehat, tapi di lain waktu dia sakit. Tentunya yang diinginkan oleh setiap orang adalah keadaan yang sehat. Kuat. Makanya jaga selalu kesehatan. Makanya jangan banyak mengeluh ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada kita dengan sakit. Namun wahai saudara-saudaraku, Masya Allah. di dalam sakit itu ternyata ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Allahu Akbar. Apa saja di antaranya? Yang pertama itu mengurangi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidaklah ada kelelahan, sakit, sedih. Tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidaklah ada kelelahan, sakit, sedih, kekecewaan, kemiskinan yang diderita oleh umat muslim, melainkan sebagai kiparat, sebagian dosa kita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, dengan bersabar sakit akan menjadi mesin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sakit bisa menyadarkan diri kita dari kelalaian ibadah. Cukup sekian dari saya. Bahasa Ninten bicara keparapatan hapunten atau hapunten bila ayat kelepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ini subscriber pada nanyain ini teh. Dina naona. Masya Allah. Masya Allah. Saya hormati pemimpin Pondok Pesantren Sinarsari Al-Jawawi. Saya Pemimpin pasukan. Tahimul Jarimah, Ketua Dewan Santri beserta staf jajarannya. Yang saya hormati Ketua CDSA beserta staf jajarannya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur
Masya Allah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana Rasulullah Maulana Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul teman terbaik. Di dalam Islam ada teman terbaik yang akan menemanimu di dunia maupun di akhirat. Astagfirullah. Rasulullah bersabda, Masul ibnu Adam, wa malihi wa amalihi, masalul rajulin lahu salah satu akhirnya. Masya Allah. Seperti seseorang anak Adam yang mempunyai 3 saudara. Saudara yang pertama mengatakan, aku akan selalu bersamamu selama kamu hidup. Allah. Tetapi jika kamu mati, aku bukan kamu dan aku bukan darimu. Itulah aku dan kamu jadi kita. Saudara yang kedua mengatakan, aku akan selalu bersamamu, tetapi jika kamu sampai gugur, aku bukan darimu dan kamu bukan dariku. Itulah keluarga dan saudaramu nanti. Masya Allah. Saudara yang ketiga mengatakan, aku akan menemanimu di dunia maupun di akhirat. Dan itulah teman terbaik kita, yaitu amal soleh. Anak Adam. Amal soleh adalah teman terbaik kita, akan menemani kita di dunia maupun Soleh Mas, soleh. tetapi kita jangan meremehkannya. Bila kita meremehkannya, kita akan sengsara sebenar-benarnya sengsara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Panggung kalbu kajebaran mana puji anu jadi panghias hati orang pituntun ka Allah anu Maha Suci. Puja anu jadi panghias rasa orang pituntun ka Allah Azza wa Jalla. Aduh hilang salagana rahmatna wa salamna orang pituntun kadunggunan orang sadayana puntosna habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh hilap ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atbat tabi'ina, atuh mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salamu umatna khususna anu hadir di ieu tempat, mudah-mudahan singkengi syafaatul uzmati mantenna amin ya rabbal alamin. Santriin wa santriat rahimakumullah, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kitab Suratun Nasihin dijelaskeun aya hiji hadis anu diriwayatkeun ku Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal nyarios naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah akhbirni min qouli ta'ala fa wa yawma yunfaku fis suri fatatuna afwaja. Wa yawma apa fa yawma sih? Wa yawma fasuri fis samai. Jadi tina ayat eta Mu'adz naroskeun ka Rasulullah naon makna ayat eta wa yauma yunfaku fis suri fatatuna afwaja. Surat An-Naba ya, surat An-Naba. Mu'adz daroskeun ka Rasulullah, ya Rasulullah naon makna ayat ieu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas ditaros ku Mu'adz bin Jabal nangis dugikeun bajuna ataupun anggoranana jubahna baseuh ku air matana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios ka Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, anjeun parantos naros perkara anu paling agung, anu paling mulia, anu paling besar, anu perkara besar.
Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tadi teh nerangkeun bahwa yen tiupan kadua malaikat Israfil nyaeta malaikat Israfil niup sang sangkala Sangkalangan. niup tarompet artinya niup tarompet anu kadua kalina anu hartosna dibangkitkeun jalma-jalma saur Rasulullah dina engkin di hari kiamat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala ngabangkitkeun jalma-jalma kana 12 golongan. Tapi di dieu sim abdi bade nyebatkeun 5 golongan wae kumargi bisi panjang teuing. Masyaallah. Kahiji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Allah Subhanahu wa taala bakal ngabangkitkeun hiji golongan anu teu aya pananganana sareng teu aya sampeanana. Kunaon cenah jalma eta teu aya sampean sareng pananganana? Sabab anjeunna osok nganyerikeun tatangga. Osok nganyerikeun ka papada jalma. Ayat Al-Qur'anna wal jari bil qurba wal jari bil junud. Ayat Al-Qur'anna eta janten urang salaku manusia sing biasa bersosialisasi sabab manusia mah moal bisa hirupnya nyalira oke atuh urang selaku bermasyarakat, urang selaku seueur rencangan di mana-mana atuh urang kedah biasa ngajaga hate rencangan urang. Gitu. Anu kaduana nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh wahai Mu'ad bin Jabal, golongan kadua anu bakal dibangkitkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta golongan anu raraina sapertoskeun babi. Kunaon cenah raraina sapertoskeun babi? Sabab anjeunna osok lalai kana ngalaksanakeun salat. Ayat Al-Qur'anna fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rugi cilaka jalma anu salat sabab salatna lalai matak sing gercep lamun urang nalika aya adzan sing gercep ka masjid lamun teu aya wagelan. Anu katilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun wahai Mu'ad, golongan katilu anu bakal dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta golongan anu kaluar getih ti bahamna. Golongan anu keluar getih ti bahamna kunaon cenah? Kunaon eta golongan getih ti bahamna keluar wae. Sabab eta golongan sabab jalma golongan manusia eta osok naon namanya teh? Sabab golongan jalma anu ngocor naon darah di tina bahamna osok bohong tina jual beli. Sok bohong tidak jual beli. Aldo, insap do. Gitu. Anu tadina ieu mangga candak peser-peser barang sae tapi eusina butut. Eta bakal teu kaasup jalma-jalma anu naon namanya bahamna ngocor wae getih. Anu kaopat nyaeta Rasulullah bakal dibangkitkeun jalma anu beteungna sapertoskeun gunung. Beteungna sapertoskeun gunung jeung eta beteung eusina orai jeung kalajengking. Kunaon cenah? Sabab eta golongan osok hararese antara pinahan kana mayar zakat. Sesuk nimbun harta gawe di sore tapi hese atau pindah tina mayar zakat. Anu terakhir artinya ada ayat 12 tapi mau apinya 45. Anu nomor 5 nanya eta jalma golongan anu dibangkitkeun ku Gusti Allah anu bauna leuwih bau tibatan bangke. Sabab eta kunaon cenah bauna leuwih bau tibatan bangke. Sabab jalma sieun keneh ka manusia tibatan sieun ka Gusti Allah. Ari dipayungeun jalmi-jalmi mah katingal soleh, tapi pas aya jalmi-jalmi anjeun mabok teh, anjeun narkoba teh. Tah, janten 5 golongan tadi anu kuat disebutkeun, sadaya golongan eta bakal balik ka neraka. Sapertoskeun kieu we, ayeuna urang gaduh baju moal
mungkin baju kotor orang langsung dilebetkeun kalau mari gitu. Pasti saat can dilebetkeun kalau mari anu bersih, pasti eta baju bakal diseuseut heula. Diseuseut heula eta baju diseuseut heula. Nya kitu di urang, lamun urang hayang masuk ka surga, tapi urang ngarasa da jelema mah teu luput tina dosa ataupun kesalahan gitu. Nya wayahna saur Gusti Allah da surga mah tempat jalma-jalma anu bersih jeung suci. Lamun urang kotor wayahna kedua diseuseut heula dina neraka. Tah sanggeus dicuci baju pasti kurang dipoe. Nya kitu deui urang bakal dipoe dina neraka lamun teh mah urang kok kotor. Teras tos dipoe disatrika dilicin supaya rapinya kitu deui hate urang anu garijul kamararana kitunya. Jadi supaya rapi deui nya disetrika heula di neraka. Tos disetrika di pilepan. Di pilepan yang kitu deui urang supaya bersih tos bersih nembe dilebetkeun ka kalau ngari nya kitu deui awak urang pamitos bersih tina dosa jeung kasalahan dilebetkeun ka surga. Tapi insyaallah mudah-mudahan urang mah ngengingkeun rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu pangintennya tisi abdi kirang agung nyangkeun diapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga santriwan dan santriwati yang dimuliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahnya. Kita semua dapat berkumpul di tempat barokah dan keberkahan walafiat. Salam bersama semua tercurahkan kepada junjungan alam yang dihadirkan dalam muliana Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiinnya, sampai kepada kita semua selaku kalian pernah nggak sih guys? Guys, ya, nonton subscriber Raditya di kamu. Punya momen atau pernah di awalnya ada sedikit jahat, tiba-tiba berubah lebih baik, lebih sopan, lebih alim. Pernah nggak? Ya. Gagal lah. Nah, kadang-kala ada aja yang bukan merespon dengan baik, malah menjadi dijadiin bahan, bahkan dikatain seolah caper dan lain-lain. Padahal kan ya, gak ada orang baik yang gak punya masa lalu dan gak ada orang jahat yang gak punya masa depan. Benar atau benar? Dimanapun masa lalunya, dimanapun sekarang apapun lingkungan dahulu, dan seburuk apapun prakteknya di masa lalu, semua orang punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena seseorang yang hampir membunuh Rasul pun kini terbaring di sebelah makam beliau yang di Umar bin Khattab. Jangan mengenal seseorang dari masa lalunya, karena seseorang yang pernah berperang melawan agama pun akhirnya menjadi pedangnya Allah SWT yang Khalid bin Walid. Kita juga jangan mengenal seseorang dari status dan hartanya, karena sepatu Rasulullah bin Waqqas dan Akromah bin Rabat berteman di surga. Jadi, jangan sesekali kita meremehkan dan menyepelekan usaha seseorang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Daripada kita jadiin bahan, bakal lebih kece kalau kita jadiin bahan motivasi kita untuk semakin semangat mengejar jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf ya dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nih.
batur. Tes. Lompat tes, lompat tes. Cuma, cuma. Ketua warung. Bos parkir. Yang saya hormati pimpinan upacara. Dan saya hormati. Iya. Next. Lagi. Saya hormati ketua CDSA. Saya hormati MC. Dan saya hormati MC. Dan saya hormati Apa kabar kalian semua? Apa kabar kalian semua gitu sok? Sok turutan apa kabar kita kalian semua? Ayo kita nyanyi balonku ada 5. kebahagiaan adalah bagian dari iman. Ungkapan Di sini kan apa lagi? Ton, di sini kan apa lagi? Kita hinjau cenah hiji. Jangan. Kamu itu mau video kasihan bukan? Guys, nggak cekap.
Lanjut. ويعبد Deui mana Komaton. Juara komat saat Jawami. Gaisang juara komat saat Jawami. Ke dia tuh mantapna, Hei. Waalaikumsalam. Berarti ayah barang bulan puasa kita sekene. Tinggi beres bulan puasa dan karungkut. Kalau gitu nyuak. Memainkan cipta. Semongko. Mengeningkan cipta. Berdoa dimulai. Oke, sudah agak kuat ingin tampil. termasuk perbuatan setan. Tapi di sini dulu. Iya, yang abi banyak mau. Sukan game menang deh. Disukan game proyeknya, disukan game kan ya abi dan abi ge buat ku getret atau Seperti halnya maka tidak berkewajiban pakaian tidak mewah Marifat, visioner. Mau yang berkaitan dengan hal tersebut akan kami dari Abbas bin Sa'ad dari bapaknya dan kakeknya yang berkata Rasulullah SAW makanlah, minumlah, pakailah dan bersedekahlah dengan berlebih-lebihan dan jangan bermegah-megahan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dan yang saya sampaikan apabila Kiri ke mana? ataupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kopi dosa pada saat wasifah wasifah kopi dosa Terima kasih. Masih kuat? Yang dulu masih kuat? Masih kuat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada nabi ilmillah salatan wa salaman daimani mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam makom yang sangat mulia ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pimpinan Pondok Pesantren Sindangsari Al-Jawami yang saya hormati, alladzi lam yuzkar ismul mahdi, beserta keluarganya, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan, rahmat dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kampanye identitas diri Ketua Dewan Santri beserta staf dan jajarannya, Ketua CDSA beserta staf jajarannya, dan santriwan-santriwati yang saya banggakan. Di sini saya akan bercerita tentang Kisah cinta. yaitu tentang niat. Jadi niat jadi niat itu adalah segala sesuatu ya, an-niyatu qasdu syai'i biqilihi muqtaran. Jadi niat itu segala sesuatu yang ada di dalam hati yang harus kita kerjakan dengan hati-hati. Di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa niat tidak sah bila segala sesuatu tidak dibarengi dengan niat. Misalkan kita niat mau melaksanakan sholat, maka yang pertama itu kita harus berniat dengan, misalkan kita gini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblat adaan makmuman lainnya. Nah, ketika takbiratul ihram itu kita itu di dalam hati kita harus diiringi dengan niat, yaitu niat untuk melaksanakan salat zuhur. Gitu. Terus Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karunia kepada kita selaku umat muslim, yang mana jika kita mempunyai satu niat yang baik, maka akan dicatat sebagai satu amal kebaikan. Tetapi jika kita melaksanakan niat itu, maka niat itu akan berlipat ganda sesuai sesuatu yang kita kerjakan. Niat kawin gua, Bos. Nah, itu misalkan, kalau misalkan segala niat baik, Allah akan catat satu amal kebaikan. Tetapi jika niat itu terlaksana, maka setiap niat itu akan berlipat gandakan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Tetapi jika kita berniat jelek kepada orang lain, maka niat itu tidak akan dicatat oleh malaikat sebelum kejelekan itu
dilaksanakan oleh kita. Jadi misalkan kita niat tidak mau unikol misalkan ke orang tua, usaha itu bawah gitu. Nah, jadi jika niat itu baru terlentang di hati, maka niat itu tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan jika niat itu niat jelek. Nah, jadi tujuan kalian berada ke pesantren ini niatnya untuk apa? Cari jodoh. Tujuan kalian ini teteh santri, tujuan kalian ke sini itu niatnya untuk mencari apa? Untuk mencari laki-laki, untuk mencari apa? Bang santri untuk mencari ilmu. Nah, jadi di dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan bahwa seorang yang akan mencari ilmu, dia harus mempunyai niat di dalam hatinya, yaitu yang pertama itu dia harus cerdas. Maka orang yang menuntut ilmu pasti dia itu akan cerdas. Nah, kecerdasan itu ada dua landasan. Yang pertama, kecerdasan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu kecerdasan yang diberikan oleh keringat kita sendiri. Yaitu jadi kita berusaha untuk menghafal dan yang lainnya. Terus yang kedua itu, jika kita ingin mempunyai ilmu, yang kedua itu kita harus senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Jadi jangan sampai kalian tidak bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Terus untuk yang ketiganya itu sabar. Nah, ini perlu di dalam hati kita untuk senantiasa memiliki rasa sikap sabar terhadap segala sesuatu yang kita jalani. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar ketika kiriman telat dan yang lainnya. Yang lainnya kasih jelas. Terus untuk yang kelima itu, yang keempat adalah bekal. Jadi orang yang niatnya mau menuntut ilmu, dia itu harus mempunyai bekal untuk hidup di pesantren, untuk membayar seharian, untuk kebutuhan kita, membeli alat mandi, membeli dan yang lainnya. Nah, itu perlu kita doakan juga orang tua kita agar senantiasa dimudahkan di dalam mencari rezekinya untuk membiayai kita semua sebagai seorang santri dan juga mahasiswa ataupun siswa. Terus yang kelima itu, syarat untuk mencapai ilmu itu harus mempunyai guru. Jadi jangan sampai kalian mencari ilmu itu tanpa ada gurunya. Jadi nanti itu terputus. Jadi jangan sampai juga kalian dolun mudilun, yaitu sesat menyesatkan. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, yang terakhir yaitu ini terakhir namanya waktunya yang panjang. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus memiliki waktu yang sangat panjang. Sing sanajan sare wae oge ari di pasantren mah manya we teu ngaji gitu cepat banget. Insyaallah. Nah, keberkahan mah insyaallah ku aya urang di pesantren, tapi maaf ari teu ngaji malah kudu ngaji we. Ari jangan sampai kita itu ketika pulang ke rumah itu tidak bisa apa-apa gitu. Jadi tetaplah berjuang untuk mencari ilmu. Barangkali sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang baik dan benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang jeleknya hanya dari kebodohan pribadi gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.